Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat tutorial teknik sipil, bertemu lagi di channel kesayangan kita, tutorial teknik sipil. Kali ini saya akan sharing mengenai request penyelesaian soal dari subscriber saya untuk membantu tugasnya. Oke lah, ini karena belum pernah dibuatkan khusus juga untuk pembahasan penyelesaian reaksi peletakan statis tertentu menggunakan konsep keseimbangan gaya dan keseimbangan momen. Saya akan tampilkan penyelesaiannya ya. Jadi di sini subscriber saya ini Mbak Putri Tiara ya kalau nggak salah namanya, mengirimkan soalnya via email. Jadi di sini ada suatu balok cantilever ya, atau bahasa Inggrisnya cantilever beam, dimana salah satu ciri dari balok cantilever itu di salah satu ujung peletakannya itu jepit dan satu ujung laginya itu bebas. Jadi gampangnya ini seperti suatu struktur cantilever beam itu, kalau teman-teman membayangkan di rumah itu ada kanopi beton dak di atas jendela itu ya, biasanya untuk penebris air hujan. Nah, itu salah satu contoh dari balok cantilever jika dianggap teman-teman memandangnya hanya baloknya saja yang di ujungnya saja, bukan pelatnya secara keseluruhan ya. Dan ini adalah balok cantilever. Oke, di sini diketahui bentang AB itu panjang totalnya 5 meter ya, dimana 2 meter dari tumpuan jepit A ini terdapat beban terpusat P, nilainya adalah 1,4 ton. Kemudian sepanjang bentang AB ini bekerja beban merata sebesar 447 kg per meter, atau jika saya konversi menjadi menjadi 0, ini ya 0,447. Oke, saya salah nggak ya? Salah ya. Oke, sudah. Jadi ini dianggap aja biar saya nggak mengubah lagi. Saya baru sadar kenapa saya kok 4,47 gitu ya. Ya sudah, nggak apa. Di sini harusnya 4,47. Kalau soalnya 4,47 adalah 0,447 ya, terserah. Nanti mungkin Mbak Putri Tiara sambil mengerjakan lagi tinggal diubah aja ya, angka beban Q nya ini menjadi 0,447 bukan 4,47. Saya hilaf karena lagi banyak kerjaan juga ya, jadi kilogram ke ton kan tinggal dibagi 1000, harusnya kan 1, 2, 3, 0,447, ini harusnya 0,447 ya. Jadi saya ubah aja nih soalnya menjadi 4470 di sini Q nya ya, biar nggak merubah isi dari uraian ini. Oke, ini 4470 juga. Oke, yang ditanyakan adalah hitung reaksi peletakan RA, dan yang kedua adalah buat persamaan, hitung dan gambarkan bidang gaya dalam momen lentur M dan bidang gaya geser D ya. Oke, jadi langsung saja. Saya lagi mohon maaf ya Mbak Putri Tiara, ini saya ada kesalahan sedikit di sini, harusnya ini 0,447 ya. Jadi kalau Mbak Putri mau mengecek nanti tinggal diubah aja angka yang ada di saya 4,47 seperti ini. Nah, ininya juga nanti menjadi 223,5 kg dan seterusnya. Pokoknya yang ada berhubungan dengan 4,47 itu menjadi 0,447 ya. Mohon maaf sekali lagi, ada yang saya terlewatkan ya, lupa. Ini harusnya ini kan dibagi 1000 itu 0,447, tapi dalam pikiran saya ini dibagi 1000 kok 4,47 ya. Ya oke lah, bisa ambil Mbak Putri Tiara latihan lagi, tapi inti caranya seperti ini. Anggap aja ini adalah contoh soal dari guru. Nah, jika ini angkanya 0,447 seperti apa. Oke, lanjut ya. Ya lagi, untuk yang di luar selain Mbak Putri ini, anggap aja soal ini Q nya adalah 4470 kg per meter panjang atau 4,47 ton per meter, karena kilogram ke ton itu dibagi 1000. 1, 2, 3. Oke, di sini ada beban P, jaraknya 2 meter. Sudah seperti soal pertama. Hitung reaksi peletakan ya. Langsung saja.
kita full screen kan aja. Oke, full screen kan ya, bolehlah. Kurangi satu. Nah ya, di sini soal di atas termasuk ke dalam struktur statis tertentu sehingga dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan keseimbangan statika, yaitu keseimbangan gaya dan keseimbangan momen. Gayanya ada gaya Fx dan gaya arah sumbu Y atau Fy. Momennya adalah sigma momen dengan 0. Oke, jadi di sini ada soal. Nah, teman-teman, konversi. Nah, di sini ada beban merata Q ya. Beban meratanya ini berupa beban persegi panjang. Teman-teman perlu tahu bahwa beban yang merata seperti itu tidak hanya beban persegi panjang ya, teman-teman ya. Coba saya akan bantu ilustrasikan. Ini agak nge-lag ya. Jadi bisa jadi beban meratanya itu bukan beban merata persegi panjang linear kayak gini ya. Yang teman-teman tahu kan kayak tadi. Tadi kan contohnya ini ya. Sorry. Kan di lever beam gini. Nah, di sini misalnya ada beban P. Ada beban P, kemudian di sininya ada sepanjang ini ada beban merata Q. Nah, sebenarnya tidak hanya beban merata persegi panjang seperti ini, bisa jadi soalnya jika saya ubah bisa jadi menjadi seperti ini. Ada ini tetap beban P, beban P yang ini ya, beban P yang 2 meter tadi. Nah, ininya adalah beban Q. Bisa jadi beban Q-nya itu seperti ini kan, boleh-boleh saja. Ini lurus harusnya linear segitiga gitu ya. Nah, ini beban Q-nya misalkan. Nah, jika beban Q-nya berupa beban segitiga, ini kan beban Q-nya persegi panjang saya bilang gitu. Nah, ini penyelesaiannya itu tidak sama dengan yang saya jelaskan di sini. Kalau beban merata Q ini kita tahu bahwa luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sedangkan di sini luas dari segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini titik beratnya pun berbeda. Kalau di persegi panjang titik beratnya adalah di tengah-tengah sini kan, yaitu di jika kita ini adalah L, maka di sini adalah setengah L. Kalau X setengah X. Nah, di segitiga itu titik beratnya tidak di tengah-tengah, tidak di sini ya teman-teman, tapi ada di sepertiga. Nah, ada di sepertiga bentang. 1/3, bukan setengah. Sepertiga X atau sepertiga L. Kalau dari sini ke sininya adalah L, dari ujung kiri ke ujung kanannya. Sama seperti ini. Kalau ini kan setengah L, kalau segi 4 titik beratnya, jadi kita wakilkan menjadi beban terpusat P di tengah-tengah. Nilai bebannya adalah P kali L. Panjangnya adalah L, panjang balok, dan tingginya itu beban meratanya yaitu Q. L kali Q atau Q kali L. Nah, untuk mewakili beban segitiga ini menjadi beban merata segitiga ini menjadi beban terpusat, maka konversi bebannya itu menjadi luas segitiganya. Kalau tadi kan luas persegi 4 dapat Q kali L. Kalau segitiga maka setengah kali alas. Alasnya itu adalah bentang baloknya yaitu L, dikali tingginya yaitu di sini bebannya adalah beban Q ya. Maka di sini adalah Q, maka nilainya adalah setengah QL. Nah, lokasinya pun bukan di tengah-tengah, tapi dia ada di sepertiga L. Nah, maka dia di sini nih yang saya garis bawah di sini. Nah, ini adalah nilainya setengah QL dan lokasinya ada di sepertiga L, dari sini ke sini sepertiga ya gitu. Jadi pada konversi dari beban merata ke beban terpusat itu tergantung jenis jenis beban meratanya, apakah dia segi 4, apakah dia segitiga. Segitiganya boleh kayak gini atau kebalikannya yang ke kanan kayak gini ya, intinya dari sepertiga dari yang titik sikunya ini, baik ke atas ataupun ke bawah. Ini juga sama, sepertiga L sini dan sepertiga yang ke atas, tapi kita kan lagi memandang alasnya, berarti dari sini ke sini L. Oke, paham ya? Kemudian tanya lagi, Pak, jika soalnya seperti ini bagaimana? Ini ada lever beam lagi, tapi bebannya unik. Bebannya beban trapesium. Misalnya gini. Nah, itu kira-kira bagaimana nilainya? Nah, di sini adalah Q misalkan. Konversi gayanya
Bagaimana teman-teman? Nah, konversi gayanya ya teman-teman harus memecah. Di sini ada segitiga, di sini ada segi 4, di sini ada segitiga lagi. Nah, itu harus dipecah-pecah bentangnya ya. Dari sini ke sini harus diketahui jaraknya berapa meter, dari sini ke sininya berapa meter, dari sini ke sini berapa meter. Nanti sama kayak tadi. Di sini ada perwakilan, kita putus-putus sini ya. Saya kasih idenya saja. Nah, di sini nanti karena segitiganya kayak gini, berarti dia sepertiganya di sini. Nah, di sini kita wakili beban merata trapesium ini terdiri dari dua segitiga dan di tengah ada segi 4, maka di sini P segitiganya yang pertama konversinya setengah Q kali. Nah, L-nya bukan dari sini sampai sini, tapi L-nya dari sini sampai sini aja. Kita anggap ini L1, setengah Q L1. Dan di sini ada di tengah-tengah, dari sini ke sini, tengah-tengahnya anggaplah di sini. Nah, di sini yaitu P2 yaitu Q kali di sini, dari sini sampai sini kita anggap L2. Maka Q kali L2. Nah, di sini sepertiganya di sini ya. Kurang lebih. Nah, di sini yaitu ada P3. Nah, P3 di sini konversi bebannya adalah setengah kali Q kali di sini anggap saja dari sini ke sini adalah L3. Nah, kayak gini. Jadi beban trapesium tadi bisa kita konversi menjadi beban terpusat, tapi ada 3 lokasi di sini dengan nilai dan lokasi yang berbeda-beda. Di sini adalah seperti ini, sepertiga dari L1 di sini. Di sini adalah sepertiga L1. 1/3 L1. Dari sini ke sini adalah 0,5 atau setengah L2, dan dari sini ke sini sama, yaitu sepertiga dari sini ke sini ya, yaitu sepertiga kali L3. L3 nya itu dari sini ke sini. Paham ya teman-teman? Jadi konversi beban merata ke beban terpusat ini pewakilannya harus dipahami dulu, jangan dihafalin. Karena ketika bebannya tidak linear segi 4 ini lagi ya bukan Q kali L. Nah, ini dikonversi, kita tahu bahwa reaksi peletakan jepit itu punya 3 reaksi peletakan, atau bahasa gampangnya reaksi peletakan itu adalah reaksi perlawanan. Jadi kalau teman membayangkan jepit itu anggap aja kalau di struktur bangunan itu di gedung itu di pondasi. Jadi pondasi misalnya kita anggap aja pondasi cakar ayam itu, si kolom itu ya sebagai perwakilan dari struktur itu, dia nggak boleh kolom itu turun ke bawah, nggak boleh naik ke atas, nggak boleh. Nah, karena nggak boleh naik ke atas ataupun nggak boleh turun ke bawah, maka akan dilawan oleh reaksi peletakan VA. Si kolom itu juga ya, karena dijepit pondasi tidak boleh dia geser ke kanan, tidak boleh geser kiri, maka akan ada reaksi perlawanan atau peletakan di pondasi itu berupa HA. Kita asumsikan ke kanan. Kemudian si kolom atau pondasi itu tidak boleh berputar atau miring, jadi nggak boleh miring kayak gini ke kanan atau miring ke kiri dengan adanya rotasi atau momen, sehingga akan ada reaksi perlawanan berupa momen lentur di titik A atau titik jepit tadi. Kita asumsikan arah awalnya adalah searah jarum jam seperti yang tergambar di sini. Oke. Beban terpusat P tetap P lagi. Tadi kan di soal beban terpusat P yaitu pada jarak 2 meter, nilainya 1,4 ton. Sekali lagi Mbak Putri, ini nanti setiap ada yang 4,47 dibagi 10 ya, karena saya salah tadi, harusnya dibagi 1000 itu 447 adalah 0,447, tapi dalam pikiran saya kenapa menjadi 4,47, padahal otak saya udah sudah mengiyakan dibagi 1000, tapi nggak tahu kenapa tertulis ini 4,47, baru sadar tadi. Tapi anggap aja soal ini menjadi 4470 kg per meter panjang agar tetap menjadi 4,47 ya teman-teman di luar sana. Oke, kemudian kita mencari beban merata Q yang ini segi 4 dikonversi menjadi beban terpusat Q. Nilainya adalah Q kali L seperti yang tadi saya jelaskan di pen yang tadi ya. Ini sebelum yang ini udah dihapus. Karena dia persegi 4, maka perwakilan beban merata menjadi beban pusatnya berupa luas persegi 4 tadi, yaitu panjang dan lebar Q kali L. Q nya adalah 470 kg
per meter panjang dikalikan L. L-nya adalah jarak dari A ke B. Kenapa dari A ke B? Karena beban meratanya itu penuh dari A ke B. Kalau beban meratanya nggak penuh, ya teman-teman kalikannya juga nggak penuh. Misalkan cuman dari sini ke sini ya, maka L-nya yaitu 3 meter aja, bukan 5 meter. Ini kebetulan karena penuh ya dikali 5 penuh, yaitu 2235 kg. Nah, di sini sebentar ya teman-teman. 4470. Nah, di sini harusnya nanti berubah ya teman-teman ya. Bagaimana nih enaknya? Sebentar saya berpikir dulu. 4,47. Ya 447 ya. Ya sudahlah, ini maka di sini ya tetap 4,47. Ini masih bisa sih kalau ini masih benar ya teman-teman kayaknya. Oh, ini masih benar nih. Oke, ini 4,47. Nanti salahnya mungkin nggak tahu, bukan di sini. Ini tetap kita pakai 447 ya misalkan ya. Ya, pokoknya ini masalah satuan aja, kok jadi pusing ya. Anggap aja ini 447 dulu. Ini salah sih harusnya ya. Ini harusnya 0,447. Tapi ini sampai sejauh ini sih belum kelihatan salahnya. Nah, anggap aja ini masih benar. Lanjutkan lagi. Mohon maaf sekali lagi ya Mbak Putri ya. 447 kg per meter panjang kalikan 5, meternya dicoret, maka 2235 kg. Nah, ini adalah 2,235 ton. Jaraknya sama seperti ini. Yang Q itu ada di tengah bentang karena 5 bagi 2 yaitu 2,5 meter, 2,5 meter. Ya, karena titik berat segi 4 ada di tengah-tengah. Idenya titik berat segi 4 ada di tengah bentang dan luasnya itu panjang kali lebar. Luas ini untuk mewakili nilai beban terpusat yang tadi dari merata dikonversi menjadi beban terpusat Q. Q kecil menjadi Q besar ya, biar nggak tertukar. Terapkan 3 simbangan statika tadi. Yang pertama sigma fx sama dengan 0, maka diperoleh di sini karena gaya horizontal cuman ada HA, maka HA-nya sama dengan 0. Artinya apa? Di sini reaksi perlawanannya yaitu 0 karena gaya luarnya nggak ada yang arahnya horizontal kayak gitu. Ini kan seperti hukum ketiga Newton, aksi sama dengan reaksi. Jadi reaksi peletakan itu kurang lebih seperti itu. Konsepnya menyerupai dari penerapan hukum 3 Newton. Kemudian sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat. Nah, kita ambil arah positifnya ke atas ya. Ini bebas. Kalau di reaksi peletakan, nanti di gaya dalam yang ada perjanjian tandanya. Jadi di sini masih bebas teman-teman. Gambarkan dulu arah asumsi ya. Kalau saya di sini gambarnya ke atas, berarti positifnya ke atas, VA-nya. VA-nya ke atas maka positif. Karena Q-nya ke bawah menjadi min Q, P-nya ke bawah menjadi min P sama dengan 0, VA sama dengan atau VA dikurangi Q, Q besar adalah Q kecil kali L dikurangi P sama dengan 0, Q kecilnya adalah 447 yang tadi di soal nih, 447 ya. 447 dikalikan L-nya itu 5 meter, bentang AB-nya kurangi P. P-nya itu adalah 1,4 ton diubah menjadi kilogram menjadi benar nggak nih? 1 2 3. Nah, ini udah benar 1400 kg. Oke, ya, sama dengan 0, ini ubah ke kilogram. Maka VA sama dengan ini pindah luas ke kanan menjadi plus 447 kali 5 ditambah 1,4 kali 1000. Mohon maaf teman-teman. Menjadi 3635 kg karena udah saya ubah bebannya dari ton menjadi kilogram. Oke, di sini berarti karena nilainya adalah positif ya, maka sebentar. Oke. Karena VA-nya adalah bernilai positif yaitu plus 3635 kg atau menjadi 3,6 ton dibagi 1000, maka karena dia positif maka dia arah reaksi peletakan VA-nya sesuai dengan arah asumsi awal. Karena asumsi awal saya ke atas, maka VA di sini pun ke atas. Nah, di sini ke atas. Kayak ini sudah benar. Sebenarnya logikanya gampang. Kalau beban luar atau gayanya ke bawah, maka logikanya reaksi peletakan atau reaksi perlawanannya itu akan melawan, yaitu ke atas kayak gitu. Tapi teman-teman boleh di sini mengasumsikan arah VA-nya itu ke atas boleh, ke bawah boleh. Nanti kalau ke bawah pasti hasil di sini kan negatif.
Karena negatif maka arah VA-nya itu berarti berlawan arah dengan arah asumsi awal. Karena asumsi awal tadi misalkan ke bawah, maka arah di sininya yang benarnya adalah ke atas. Kemudian keseimbangan yang terakhir yaitu keseimbangan momen di A sama dengan 0 ya. Di sini adalah 0. Sebentar. Oke, maaf ya, saya tadi ke belakang lupa, belum di pause. Ini masih jalan ya, videonya masih jalan. Kita cek. Oke, 21 ya, jalan. Ya, oke. Di sini kita bisa melihat bahwa sigma momen A sama dengan 0. Kita asumsikan secara jarum jamnya positif kayak gini. Maka kita lihat di gambar ini, asumsi awal kita MA nya juga secara jarum jam, maka MA ditambah P kali berapa, nah karena di titik A sigma momennya adalah 0, maka P di sini teman-teman lihat akan menyebabkan dia berputar terhadap titik A itu secara jarum jam. Karena secara jarum jam di sini positif, maka di sini P-nya positif. Dengan momennya dari titik beban P ke titik A yaitu 2 meter seperti yang itu, yang ini ditambah Q-nya juga akan mengakibatkan dia berputar terhadap titik A itu secara jarum jam. Secara jarum jam lagi berarti positif lagi Q. Dengan momen Q ke A itu 2,5 meter karena di tengah-tengah. Udah ya, sama dengan 0. MA ditambah P nya yaitu 1400 kg kalikan dengan momen 2 meter ditambah Q yang tadi adalah Q kecil kali L 447 kg per meter kali 5 yaitu 2235 ya, dikalikan dengan momennya karena dia di tengah bentang 5 bagi 2 2,5 dengan 0 juga. Maka MA sama dengan pindah ruas ke kanan plus 1400 kali 2 ini menjadi minus 2800 dikurangi 447 kali 5 kali 2,5. Pakai kalkulator teman-teman peroleh min 8387,5 kg meter. Jadi satuan dari momen lentur itu harus gaya kali lengan momen atau beban kali meter atau beban kali panjang ya, maka meter. Jadi harus kilogram meter atau ton meter atau kilogram senti atau ton senti. Jadi tidak boleh kilogramnya aja atau tonnya aja, karena masih banyak yang salah juga. Dari satuan ini tidak boleh salah juga. Atau kalau saya ubah menjadi satuannya ton meter, kilogram ke ton itu dibagi 1000 menjadi 8,3875 ton meter. Karena dia nilainya negatif, perhatikan di sini negatif, maka arah yang benar momen A nya ini, MA nya itu berlawan arah dengan arah asumsi awal. Karena asumsi awalnya secara jarum jam, maka yang benarnya di sini karena dia negatif adalah berlawanan dari ke arah, berarti berlawanan arah jarum jam. Maka arah momen yang benar adalah kayak gini, berlawanan arah jarum jam, nilainya sama yaitu 8,3875 ton meter. Jadi plus sama minus itu hanya menyatakan arahnya, kalau nilainya ya sama ya, seperti itu. Jadi hati-hati kalau negatif berarti kan berlawanan arah dengan arah asumsi awal. 2 halaman lagi. Nah, ini halaman kedua dari 3 halaman. Setelah kita peroleh, oh ya tadi pertanyaan siapa tadi, Mbak Putri tadi, berarti dengan soal yang sama ini ya, ternyata benar untuk reaksi peletakan masih benar dengan data 447 kg per meter. Untungnya saya ngerjainnya dalam kilogram meter dulu, terus terakhirnya menjadi ton meter ya, jadi aman. Nah, di sini ditanya RA ya, RA-nya berapa? RA di saya, RA di sini sama dengan VA di saya. VA di saya yaitu nilainya, berarti jawabannya 3635 kg. Ya, arahnya ke atas kayak gini, persis kayak gini gambar, kebetulan bener ya.